Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi kita pada bab pengukuran ya, di mana kita sudah selesai membahas materi besaran satuan dan dimensi. Kita juga sudah membahas contoh soalnya ya. Kita lanjut yaitu tentang alat ukur dan ketidakpastian pengukuran. Kita mulai dengan alat ukur panjang. Kita akan membahas beberapa alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau di laboratorium maupun di dunia industri ya. Kita akan membahas beberapa alat ukur panjang. Pertama, kita mulai dengan mistar ya, yang bisa kita jumpai di sekitar kita. Oke. Uh, ini salah satu contoh gambar mistar ya, yang di atas ini, garis-garis di atas ini ya, garis-garis di atas ini disebut dengan skala ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan mistar ya, bahwa kalau kita berbicara alat ukur ya, kalau kita membahas alat ukur, ada yang namanya nilai skala terkecil pada alat ukur tersebut, atau yang disingkat dengan NST, nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil pada alat ukur itu. Ini kan ada skala ya, ada skala. Nah, berapa skala terkecilnya? Ya, tentu ada nilai skala terkecilnya, iya kan? Oke. Nah, pada mistar ya, ini mudah dilihat ya. Berarti nilai skala terkecilnya ya ini garis-garis ini kan. Di sini kita lihat skala terkecilnya, kalau kita lihat ini dari sini ke sini kan 1 cm. Ya kan? 1 cm. Maka di sini 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, sampai 9 mm, 10 mm atau 1 cm. Ya kan? Jadi 1 cm, 2 cm, 1 mm, 2 mm. Nah, maka nilai skala terkecilnya itu 1 mm. Ya. Ini kan 1 mm, 2 mm, 3 mm. Nah, maka tentu nilai skala terkecilnya ini 1 mm ya. Oke. Oke, jadi nilai skala terkecil itu jarak dari 0.0 ini terhadap garis yang paling dekat ini. Yaitu nilai skala terkecilnya 1 mm atau 0,1 cm. Jadi ini kita bisa baca juga selain 1 mm, 2 mm, 3 mm sampai 10 mm atau 1 cm. Bisa juga dibaca 0,1 ya, 0,1 cm, 0,2 cm, 0,3 cm sampai 0,9 cm, 1 cm. Ya, bisa juga seperti itu. NST ini ya akan menunjukkan tingkat ketelitian alat ukur itu ya. Oke. Untuk ketelitian ya, ketelitian itu merupakan besaran tersendiri ya, bahwa ketelitian itu dirumuskan dengan ya, atau bisa ditentukan dengan setengah kali NST alat ukur ya, setengah kali nilai skala terkecil alat ukur. Nah, maka ini NST-nya 1 mm, skala terkecilnya 1 mm, maka ketelitiannya setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm. Jadi ketelitian dari mistar ya, yang NST-nya 1 mm itu ketelitiannya adalah 0,5 mm ya. Terkait dengan cara membaca mistar, tentu kita sudah paham ya, bahwa cara membacanya ya, cara membaca hasil pengukurannya ya, harus posisi mata tegak lurus dengan skala ya kan. Jadi posisi mata harus seperti ini, harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Ini lurus naik ke atas ya, mata kita mengarah ke atas seperti ini, lurus ya, tidak boleh bengkok ke kiri atau ke kanan ya. Jadi harus lurus ya, supaya pembacaannya akurat, hasilnya itu akurat ya. Jadi harus posisi mata harus tegak lurus dengan skala. Kalau skalanya begini, maka mata harus ke atas seperti ini, harus lurus ya, tidak boleh membentuk sudut ke kiri atau ke kanan ya. Jadi harus 90 derajat terhadap skala. Begitu cara membaca mistar. Nah, kesalahan saat pembacaan hasil pengukuran ketika pandangan kita tadi membentuk sudut baik ke kiri atau ke kanan ya, itu yang disebut dengan kesalahan paralaks. Jadi diingat, istilah kesalahan paralaks ini sering dimunculkan pada materi alat ukur ya, bahwa kesalahan paralaks adalah kesalahan pengamatan, bahwa pengamatan kita itu
membentuk sudut baik ke kiri atau ke kanan, ya. Tidak tegak lurus, tidak tegak lurus terhadap alat ukur, seperti itu ya. Oke, itu bisa menyebabkan kesalahan pembacaan hasil pengukuran. Kesalahan itu yang disebut dengan kesalahan paralaks, ya. Oke, berikutnya alat ukur panjang berikutnya adalah roll meter dan meter kelos. Nah, roll meter itu ini tentu pernah juga kita lihat ya. Meter kelos yang ini. Secara umum kedua ini ya, roll meter dan meter kelos ini sama dengan mistar secara umum. Hanya mungkin roll meter dan meter kelos ini lebih panjang. Ya, jadi jangkauan pengukurannya lebih panjang, ya kan? Ini kan lebih panjang dari mistar ini ya. Ini juga lebih panjang, tapi secara umum sama, ya. Oke. Nah, tentu penggunaannya berbeda. Roll meter dan meter kelos ini untuk objek pengukuran yang lebih panjang, ya, seperti itu. Berikutnya adalah jangka sorong, ya, jangka sorong. Nah, gambar alatnya contohnya seperti ini ya. Ini. Jadi bendanya disimpan di sini. Ya, bendanya ini kan ini bisa bergerak bebas ya, digeser-geser yang ini, ya. Kemudian digeser, dijepit bendanya di sini bisa. Bisa juga di atas ya. Oke. Ini ada bagian-bagiannya ya. Nah, ini kita bisa lihat bagian-bagiannya, ada rahang atas tetap, rahang sorong, ini tadi rahang sorong yang bisa digeser-geser ya. Ini tombol kunci ya untuk menyetel agar tidak bergerak lagi ya. Kalau kita sudah pas seperti itu posisinya, kemudian kita kunci seperti itu. Ini rahang ya, rahangnya bisa dibaca sendiri ya. Di bawah ya, ini skala di bawah ini adalah skala nonius, sedangkan yang di atas skala utama. Ini tangkai ukur kedalaman, ini bisa dipanjangkan ya. Oke, ini bagian-bagiannya secara umum ya. Bagian-bagian dari jangka sorong. Untuk nilai skala terkecil dari jangka sorong ya, sebenarnya itu berbeda-beda tergantung alatnya. Kalau untuk tingkatan SMP atau SMA biasanya digunakan yang 0,1 mm atau 0,01 cm. Ini yang biasa digunakan di SMP atau SMA. Ketelitiannya ya sama, rumusnya sama secara umum, yaitu setengah kali NST. Maka ketelitian dari jangka sorong adalah setengah kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm. Inilah ketelitian dari jangka sorong. Ini bisa digunakan untuk mengukur panjang, lebar, diameter ya. Ini tinggal di panjang, lebar ya. Ini misalnya ini panjang ya kan. Nanti tinggal diputar 90 derajat bendanya, kemudian digeser rahangnya, dijepit, maka itu kita mengukur tebalnya, lebarnya ya, lebar atau tebalnya. Oke, tinggal diputar-putar ya. Oke, bisa juga tinggi juga bisa ya. Oke. Juga bisa menentukan diameter luar dan diameter dalam tabung. Jadi tabung ya dimasukkan, diselipkan ke sini, kemudian dijepit, itu kita bisa menentukan diameter luar. Sedangkan diameter dalam ini tabung dimasukkan ke sini. Jadi ini di tabung ini harus menutup rahang atas ini, harus menutup rahang atas ini. Nah, kemudian dipaskan ya, digeser, dipaskan. Nah, itu kita bisa menentukan diameter dalam tabung ya. Oke. Juga kedalaman. Ini untuk mengukur kedalamannya, bisa dipanjangkan ini ya. Mengukur kedalaman. Dan lain-lain ya, dan lain-lain. Oke. Ini gunanya banyak ya. Di antaranya ini. Oke. Bagaimana cara membacanya ya? Kalau mistar kan mudah ya kan? Mistar mudah. Baik juga tadi ya. Dua alat ukur panjang yang tiga alat ukur panjang tadi, roll meter tadi juga itu mirip-mirip cara membacanya dengan mistar yang mudah. Nah, bagaimana dengan jangka sorong? Bagaimana cara membacanya? Bagaimana menentukan hasil pengukurannya? Dalam contoh soal, biasanya gambar jangka sorong itu disederhanakan dari gambar yang rumit seperti tadi. Itu disederhanakan hanya terdiri dari dua bagian, yaitu skala utama dan skala nonius. Ya, di contoh soal disederhanakan seperti ini. Di bagian atas ini, skala bagian atas adalah skala utama,
skala bagian bawah adalah skala Noniusnya. Hasil pengukurannya, cara membacanya ya, menentukan hasil pengukurannya adalah dengan persamaan ini. Secara umum ya, persamaannya ini yaitu skala utama tambah NST alat ukur ini kali skala Noniusnya. Ya. Oke, bagaimana cara menentukan skala utama ya? Cara menentukan skala utama pada jangka sorong ya, kita melihat angka 0 di skala Nonius ini. Angka 0 skala Nonius ini menunjuk mana, menunjuk apa di skala utama. Kalau kita lihat ini, di skala utama ini untuk jangka sorong sama dengan mistar. Ya dari sini 5 cm, 6 cm ya. Jadi dari sini ke sini 1 cm ini ya. 5 cm, 6 cm dan 7 cm dan seterusnya. Jadi di atas itu sama dengan mistar ya skala utamanya. Maka ini 5 ya, 5,1 ya kan, 5,1 cm, 5,2 cm sampai 5,9 cm, 6 cm ya dan seterusnya. Jadi di atas sama dengan mistar. Maka menentukan skala utamanya, kita lihat angka 0 di skala Nonius, dia menunjuk apa? Di sini dia menunjuk, ini kan 5,5 ya kan, 5,6, 5,7. Jadi skala utamanya adalah 5,7 cm. Ya, sekali lagi, lihat skala Nonius menunjuk apa di skala utama, maka itulah skala utamanya. Ya. Oke. Jadi ini sudah setelah kita sisipkan benda tadi, kemudian kita rapatkan, maka akan terbentuk seperti ini, maka membacanya begitu. Ya, membacanya begitu. Akan ada nilai tertentu di skala utama dan skala Noniusnya. Skala utamanya 5,7 cm ya, tambah NST-nya tadi 0,01 cm ya. Nah, skala Noniusnya adalah melihat yang segaris atau yang berimpit antara skala utama dan skala Nonius. Yang segaris adalah ini atau yang berimpit antara skala utama dan skala Nonius ya, yang segaris. Nah, sekarang kita hitung karena skala Nonius yang kita mau tentukan, maka fokus kita ya di skala Nonius ini. Kalau kita lihat di sini 0, di sini 10, maka di sini 1, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi seperti itu cara membacanya. Jadi kita lihat dulu angka di sini supaya memberikan kita petunjuk garis-garis ini. Yang segaris di sini, maka kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang berimpit ini di 8 ini, sehingga skala Noniusnya ada 8. Yang perlu kita catat di sini bahwa skala Nonius itu tidak punya satuan. Ya, tidak punya satuan. Nah, maka ini 5,7 cm tambah ini kita kalikan hasilnya 0,08 cm, maka hasilnya adalah 5,78 cm. Inilah hasil pengukurannya. 5,78 cm. Alat ukur panjang berikutnya adalah mikrometer sekrup. Ini contoh gambarnya ya. Seperti ini, jadi bendanya disisipkan di sini, kemudian ini diputar sehingga ini akan maju dan menjepit benda tersebut sehingga rapat ya. Bendanya disisipkan di sini. Ini bagian-bagiannya ya, ini bagian-bagiannya. Nah, yang penting di sini semua penting sebenarnya, tapi untuk keperluan perhitungan kita di sini skalanya ya, di sini adalah skala utama, skala yang ini. Sedangkan yang di sini ya, yang di sini adalah skala Noniusnya ya. Ini kan ada di sini ada skala, di sini juga ada skala ya. Ini kalau kita lihat penulisan skalanya mendatar ya, ini skala utama, sedangkan ini penulisan skalanya ya horizontal kan, vertikal ya, ini vertikal, inilah skala Noniusnya ya. Oke, nilai skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm ya, 0,01 mm, jadi lebih kecil dari jangka sorong tadi ya, sehingga ketelitiannya juga lebih kecil. Jadi ketelitiannya juga sama, persamaannya secara umum ya untuk tiap alat ukur yaitu 1/2 kali NST, setengah kali NST-nya, yaitu 0,005 mm. Inilah ketelitian dari mikrometer sekrup, 0,05 mm. Nah, kalau kita lihat ini, maka ketelitian mikrometer sekrup itu ya lebih teliti ya, jadi lebih teliti, lebih presisi ya, lebih teliti dari jangka sorong, ya kan? Kalau kita lihat tadinya, ini kan lebih kecil sehingga lebih teliti ya, gitu. Nah, mikrometer sekrup itu
biasanya digunakan untuk menentukan mengukur ketebalan benda-benda yang kecil yang tipis. Ya, seperti kertas, rambut dan lain-lain. Jadi disisipkan di sini. Jadi misalkan rambut ya, disisipkan di sini, kemudian ini diputar sehingga ini akan maju sehingga menjepit si rambut tadi, maka akan eh, terbentuk nilai skala tertentu di sini dan di sini, kemudian kita baca. Jadi mengukur benda-benda yang kecil yang tipis seperti kertas, rambut dan lain-lain ya. Oke. Sekarang kita masuk ke cara membacanya, cara membaca alat ukurnya. Ya. Sama seperti jangka sorong tadi, kalau di contoh soal kita hanya diberikan gambar hasilnya, yaitu sudah terbentuk angka tertentu pada skala utama dan skala nonius. Ya. Ini skala utamanya tadi ya kan, ini skala utamanya. Ini skala noniusnya. Jadi yang mendatar adalah skala utama, yang vertikal adalah skala nonius. Caranya sama, persamaannya sama dengan ya, rumusnya sama dengan jangka sorong tadi, yaitu hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah NST kali skala noniusnya. Sama dengan tadi kan, hanya yang membedakan di NST-nya. Nah, skala utamanya kita lihat di sini ya, ini di ujung ini. Kalau kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1, maka yang ini 0,5. Ya kan? 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ya kan? Nah, maka karena berakhirnya di 4, maka skala utamanya adalah 4. Dan di sini ini adalah milimeter. Ya, milimeter. Jadi 0, 0,5 mm, 1 mm dan seterusnya. Ini 4 mm ya. 4 mm tambah NST-nya tadi 0,01 mm ya, kali, nah skala noniusnya lihat yang berimpit, yang segaris juga antara skala utama dan skala nonius. Tapi kalau jangka sorong tadi kita melihat yang segaris pada vertikal ya, kalau ini kita melihat yang segaris pada horizontal, yang mendatar ya. Nah ini yang mendatar, yang segaris di 30, sehingga skala noniusnya 30. Sama juga tidak punya satuan ya. Seperti itu. Kalau di sini tadi berakhirnya ada garis satu lagi di sini, maka skala utamanya 4,5 mm. Tapi karena tidak ada garis di sini, berarti 4. Seperti itu ya. Nah, makanya 4 mm tambah ya, ini dikali, maka hasilnya 0,30 mm ya. Nah, maka dijumlahkan hasilnya adalah 4,30 mm. Inilah hasil pengukurannya. Jadi satuannya milimeter ya. Jadi memang lebih kecil karena memang untuk benda-benda yang kecil. 4,30 mm. Inilah hasilnya ya.